Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah. Usikum wa iyaya bittaqwa fa innahu manittaqahu waqah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita, dengan lisan kita membaca alhamdulillah. Perbanyak membaca alhamdulillah. Perbanyak menyebutkan nikmat yang diberikan kepada kita. Juga perbanyak ibadah-ibadah. Perbagus ibadah-ibadah yang kita telah laksanakan dan yang akan kita laksanakan. Tidak lupa selain ajaan syukur, mari kita perbanyak bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan sering baca salawat diberi taufik, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha meniru, mencontoh beliau. Karena banyak mau Islam tapi enggak mau aturan Islam, mau menjadi pengikut Rasulullah tapi enggak mau aturan Rasulullah. Maka dari itu ketika kita membaca sholawat, marilah banyak-banyak berharap dari Allah kita diberi taufik mau mengikuti beliau dalam kehidupan kita ini, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita. Allah mengingatkan kepada kita semua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah contoh yang baik dalam ibadah, dalam pergaulan, dalam politik, dalam berhari raya, dalam berpuasa, dalam haji, dalam apapun, dalam aktivitas Jumat dan seterusnya. Mari kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dekatnya bulan Ramadan, mungkin Selasa atau Senin atau Selasa sudah Ramadan. Kami anjurkan menunggu keputusan pemerintah, karena kalau suatu negeri beda dengan negeri yang lainnya tidak mengapa. Namun kalau satu negeri ada beberapa puasa, sebenarnya ini termasuk tidak baik. Sekali lagi, kalau dalam suatu negeri berbeda dengan negeri lain tidak mengapa. Sebagaimana pemimpin dunia sekarang tidak bisa satu. Dulunya Rasulullah memimpin seluruh dunia, Abu Bakar memimpin seluruh dunia, Umar, Utsman, Ali dan beberapa khalifah setelahnya. Satu dunia, Islam pimpinannya satu. Namun dengan berangsur-angsurnya waktu, pemimpin yang satu belum bisa diciptakan, belum memungkinkan. Kalau kita paksakan, maka terjadilah perang saudara. Terjadilah perang saudara yang akan menguntungkan orang-orang kufar. Maka para ulama bersepakat bolehnya setiap negeri, setiap negara Islam, kaum muslimin di suatu tempat memiliki pemimpin sendiri-sendiri. Baik namanya raja, baik namanya presiden, baik namanya perdana menteri, atau namanya apapun tidak mengapa. Kaum muslimin di suatu tempat, suatu kaum hendaknya memilih pemimpin sendiri-sendiri. Karena untuk bersatu satu pemimpin seluruh dunia sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, boleh kita katakan hampir-hampir mustahil untuk saat ini. Maka hendaknya setiap masyarakat yang ada di suatu tempat mengikuti pemimpinnya masing-masing. Kalau hari raya atau puasa berbeda dengan negeri lain itu tidak masalah. Tetapi kalau satu negeri ada beberapa puasa sebenarnya tidak baik. Maka anjuran kami, ikutilah pemerintah
karena itulah yang bisa menyatukan kita semua kalau kita mau ikut. Kemudian karena puasa telah dekat, cepat atau lambat, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan untuk berpuasa bulan ini, tahun ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendulang pahala yang banyak sekali. Di antara yang menyebabkan suatu amalan apapun, sholat, zikir, haji, puasa, iktikaf, ketika orang melaksanakan adab-adabnya dengan baik. Seorang pelajar kalau ingin baik, berhasil, dia mengamalkan adab-adab seorang pelajar. Seorang guru ingin sukses, maka adab-adab sebagai guru hendaknya dia terapkan. Seorang senior ingin berhasil, maka hendaknya dia bersikap yang baik kepada junior. Demikian juga semuanya, kalau kita melakukan adab-adab yang ada, insya Allah kebaikan, keberkahan, melimpahnya pahala yang akan kita dapatkan. Jumatan, kalau kita terapkan adab-adabnya, kita akan memperoleh karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita ingat beberapa adab tentang puasa. Yang sudah melakukannya, yang telah lama melakukannya, bersyukurlah kepada Allah, telah diberi petunjuk, sudah lama diberi petunjuk. Jangan sampai mundur ke belakang, menjadi mundur karena ini dan itu. Yang sudah tahu adab-adab tersebut, pernah melakukannya, tetap lakukan, pertahankan. Yang belum, usahakan untuk melakukannya sehingga ibadahnya semakin sempurna. Makan sahur, kalau bahasa Arabnya suhur. Kalau makanan sahur, bahasa Arabnya sahur. Jadi kalau makan sahur, suhur. Kalau makanan sahur, sahur. Seperti wudhu, itu wudhu. Kalau wadu itu air. Namun tidak mengapa kita bisa ngomong sahur. Yang benar adalah suhur. Perbuatannya namanya suhur. Yang dimakan, yang dimakan, minum namanya sahur. Tapi tidak mengapa kita lengkapi makan sahur. Termasuk adab yang pokok adalah makan sahur. Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fis suhuri barokah, atau fis sahuri barokah. Sahurlah, karena sahur itu membawa berkah. Di antara berkah adalah lebih kuat dalam ibadah di siang harinya. Orang yang tidak sahur, ibadahnya kadang-kadang lemah ketika siang hari. Di antara berkahnya adalah bangun di waktu yang terkabulkan doa. Di waktu terkabulkannya doa, Allah turun seperti pada malam yang akhir. Di antara pernyataan Allah, orang yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Di antara berkahnya adalah mendapatkan waktu, kesempatan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan yang lainnya, biasanya bisa mendatangi sholat subuh secara berjamaah. Berkah makan sahur. Kita melakukan sahur, di antara berkahnya kita bisa mengikuti sholat jamaah subuh secara berjamaah. Dan sebelum itu mungkin kita datang sebelum adzan, kita bisa tahiyatul masjid. Mungkin setelah itu kita mendengarkan adzan, kemudian kita bisa menjawab adzan tersebut, kemudian berdoa setelah mendengar adzan tersebut, akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kita sholat qobliyah, yang termasuk yang ditekankan qobliyah sebelum subuh. Dari qobliyah-qobliyah yang lainnya sangat ditekankan. Rasulullah tidak pernah lepas, tidak pernah luput qobliyah subuh, selalu melakukannya. Setelah itu ada kesempatan berdoa sebelum iqamah. Rasulullah mengatakan doa bainal adani wal iqamah la yuraddu. Doa dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Dan juga keberkahan yang lainnya. Adab selanjutnya, setelah kita mau melakukan sahur, kapan waktu yang paling bagus adalah menjelang subuh, tidak terlalu jauh dari adzan subuh.
Memang jam 12 makan sahur, ya silahkan dinamakan sahur. Jam 3 sahur, tapi yang paling bagus mendekati adzan subuh. Ini yang paling bagus, tidak terlalu mepet. Yang jelas akhir dari waktu sahur itulah yang paling afdal. Kami sahur bersama Rasulullah, kemudian kami sholat. Selesai sahur sholat. Antara sahur selesai dan sholat iqomah berapa? Maka Rasulullah mengatakan qadro para sahabat mengatakan qadro khamsina ayat, sekitar baca 50 ayat. 50 ayat itu sekitar 10 menit, 15 menit. Dan itulah jarak adzan dan iqomah. Artinya selesai sahur adzan. Adzan dan iqomah jaraknya sekitar 50 ayat. Ini juga mengingatkan waktu sahur habis ketika waktu adzan subuh. Bukan adzannya. Namanya adzan bisa maju bisa mundur. Muadzin ada yang pas, ada yang tidak pas. Yang kita jadikan patokan adalah waktu adzan subuh, bukan waktu-waktu sebelumnya. Bolehkah berhenti sebelum adzan subuh? Tidak mengapa berhenti untuk persiapan sholat subuh. Bahkan yang terlalu akhir ketika adzan baru berhenti biasanya ketinggalan fadilah-fadilah yang banyak sekali. Tidak apa-apa kita istirahat sebelum adzan subuh dengan niat persiapan sholat subuh, bukan dengan keyakinan itu haram, bukan, tetapi sekedar persiapan untuk sholat subuh. Kemudian adab yang lainnya segera berbuka. Ya, patokannya apa? Patokannya waktu adzan maghrib. Adapun muadzin mungkin terlambat, mungkin terlalu cepat. Karena kita pernah menyaksikan adzan, kita masih lihat matahari. Pernah. Ya, mungkin muadzinnya yang ngantuk atau gimana. Dan yang jelas kita pakai waktu adzan. Walhamdulillah zaman semakin modern, mudah kita untuk melakukannya, yaitu dengan mengikuti jadwal yang ada yang kita percaya biasanya tepat. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan la yasalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Rasulullah pernah menasihati kita, manusia akan baik, akan berkah selama menyegerakan berbuka. Bagi muadzin gimana? Muadzin minum seteguk azan, atau Allahu Akbar minum seteguk lanjutkan azan. Ini sebaiknya muadzin seperti itu. Karena sebagian orang masih menanti suaranya muadzin. Sudah tahu punya jadwal tapi nggak mantep kalau belum dengar suaranya muadzin. Maka sebaiknya muadzin jangan minum misalnya 1 mangkok kolak atau es baru adzan, jangan, terlambat 5 menit. Atau jangan adzan sampai selesai baru minum, kasihan. Apalagi adzannya meliuk-meliuk panjang gitu. Dia belum menyegerakan berbuka. Sebaiknya minum seteguk 2 teguk kemudian adzan. Atau bolehlah Allahu Akbar minum seteguk kemudian melanjutkan adzan. Kemudian berdoa sepanjang puasa, lebih-lebih menjelang berbuka. Rasulullah mengatakan termasuk doa yang tidak tertolak salah satun la turaddu da'watuhum, 3 yang doanya tidak tertolak, diantaranya adalah as-shaimu hatta yuftir, itu orang puasa sampai berbuka. Kalau sudah buka keistimewaannya agak berkurang. Namun sebelum berbuka, awal puasa, tengah puasa, akhir puasa, ini punya keistimewaan, doanya terkabulkan. Wal imam al-adil, doa terkabulkan imam yang adil. Jadi kalau jadi imam berusahalah untuk seadil-adilnya. Wal madlum, dan orang yang didolimi, hati-hati kita mendolimi orang lain, jangan sampai dia mendoakan kita kejelekan. Maka hati-hati mendolimi orang lain, karena kedoliman itu membuat doa terkabulkan. Perbanyak sedekah, diantaranya iftarus shaim, memberi buka orang yang puasa.
Ini memberi buka orang yang berpuasa sangat dianjurkan. Rasulullah mengatakan dapat pahala yang puasa, dapat pahalanya orang yang puasa. Semakin banyak yang dia kasih buka, maka semakin banyak pahala yang dia dulang. Termasuk sedekah adalah mungkin ya malam banyak orang kalau di kampung tadarus, meskipun hendaknya kalau kita tadarus benar-benar diperhatikan adab-adabnya. Sebagian tempat terlalu malam sehingga non muslim terganggu, menggunjing. Ini tidak boleh. Pakai speaker secukupnya saja, sekedarnya saja. Yang lainnya lagi, kalau speakernya misalkan rusak, nggak jadi tadarus, ini termasuk juga kesalahan. Berarti niatnya kurang pas, kurang benar. Hendaknya kita perbaiki ibadah-ibadah kita, diantaranya tadarus. Kemudian juga termasuk sedekah kalau orang kita maleman, orang Jawa maleman, yang kita juga sering singgung. Memang kalau kita sedekah malam Lailatul Qadar, pahalanya dilipat gandakan seperti beramal tiap hari selama 80 tahun. Benar. Tapi tata caranya juga kita perlu perhatikan untuk maleman. Karena kalau tidak diperhatikan banyak mubadir, banyak peninggalan dari kewajiban atau ibadah yang lainnya. Kita pernah datang di suatu kampung, namanya kepala suku, mirip-mirip kepala suku, tidak resmi. Itu berangkat sebelum maghrib. Kalau maleman itu istilahnya mendoakan dari rumah ke rumah. Dia tukang doa, kepala suku, kepala warga. Dia doakan satu persatu, pulangnya jam berapa? Subuh. Karena masyarakatnya sepertinya maleman itu wajib. Kalau nggak maleman itu kurang gitu. Jadi semuanya maleman. Nah, kalau warganya rame banyak, sehingga kepala suku ini, kepala pimpinan ini sampai berangkat menjelang maghrib. Selesainya kapan? Subuh. Tidak maghrib jamaah di masjid, tidak jamaah isya di masjid, kemudian tidak taraweh. Kita kejar suatu ibadah, kita tinggalkan ibadah yang lain. Ini tidak benar. Mari kita kejar ibadah. Ya mungkin malam ganjil tidak harus malaman. Beli makanan untuk fakir miskin, untuk tukang beca, untuk yang di masjid, sama aja. Tidak perlu maleman yang istilahnya didoakan. Ini sedekahku maleman, tidak harus. Sekali lagi, mari kita berbagi seluruh ibadah yang kita lakukan. Kemudian diantaranya perbanyak baca Quran. Alhamdulillah di Ramadan ini banyak kaum muslimin tergugah untuk membaca Quran. Dan memang Ramadan bulan Quran. Rasulullah kalau Ramadan khatam 2 kali, disimak oleh malaikat Jibril. Murojaah khatam 2 kali. Sebaiknya setiap individu baca, itu sebaiknya. Namun tidak mengapa diselingi tadarus bersama-sama, yang lain mengoreksi. Aslinya belajarnya adalah jangan pas tadarus. Namun banyak orang yang tidak belajar kecuali pas tadarus, maka tidak mengapa. Aslinya orang hendaknya banyak-banyak belajar sebelum membaca. Namun prakteknya tidak bisa. Kenyataan banyak orang yang ketika tadarus masih banyak salah bacaannya. Maka tidak mengapa satu membaca yang menyimak dibenarkan. Namun jangan mengabaikan baca sendiri. Tadarus mungkin habis isya sampai jam 9-10. Waktu yang lain gunakan baca sendiri-sendiri. Apalagi kalau kesempatan lain tidak ada, maka waktu tadarus pun tidak harus ikut ngumpul. Beberapa orang ngumpul, beberapa mojok di tempat lain baca Quran, tidak mengapa. Yang penting tidak saling mengganggu. Kemudian perbanyak amal kebaikan yang lainnya. Mungkin bersihkan masjid, merapikan masjid, atau kegiatan apapun dari kebaikan. Ngasih hadiah-hadiah menjelang hari raya. Kalau pimpinan ngasih uang untuk berbuka jamaahnya, baik kebaikan-kebaikan yang lainnya apa saja. Adakan nasihat-nasihat
biasanya habis makan siang di kantor waktu istirahat makan siang. Oh, Ramadan ya tiap hari istirahat, maka disempatkan beberapa hari untuk kasih nasihat singkat habis sholat jamaah. Intinya kebaikan apapun mari kita lanjutkan. Kemudian semangatlah untuk sholat malam taraweh. Meskipun tidak wajib, mari kita berusaha untuk sholat tersebut bersama imam sampai selesai. Rasulullah mengatakan orang yang sholat bersama imam sampai selesai dianggap sholat semalam suntuk. Nah, yang lainnya ibadah yang perlu kita galakkan adalah iktimar, umroh. Kalau punya rezeki, umrohlah di bulan Ramadan. Meskipun berat, pahalanya lebih dibanding bulan-bulan yang lainnya. Al umratu fi Ramadan kahajjatin au kahajji ma'i. Rasulullah mengatakan umroh di bulan Ramadan seperti haji atau seperti haji bersamaku. Kemudian tidak kalah pentingnya jaga emosi, jaga kebiasaan-kebiasaan jelek. Jangan sampai kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah mengatakan Allah nggak butuh kita ini lapar, haus, tetapi kalau masih melakukan kejelekan ini dan itu, bohong dan lain sebagainya. Allah nggak butuh kita lapar kalau kita masih melakukan kejelekan ini dan itu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, di antara yang membuat ibadah kita baik, di antara kita banyak memohon petunjuk, memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah itu terasa mudah kalau Allah menolong kita. Jadi apapun dari ibadah yang kelihatannya berat, maka para salaf kita, Rasulullah kalau sholat itu kadang-kadang baca 6 juz satu rakaat, itu pernah baca 6 juz satu rakaat. Berat, tapi kalau Allah memberi kemudahan, tiada keberatan lagi. Kita tidak memikirkan seperti itu. Yang jelas sesuatu yang merasa diri kita itu agak berat, dengan berdoa kepada Allah, insya Allah akan terasa ringan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan doa ini dibaca setiap sholat 5 waktu, di akhir sholat, boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah, la tada'anna antakula dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Mu'ad, aku cinta kepadamu karena Allah. Jangan sekali-kali lupa setiap akhir sholat 5 waktu engkau berdoa, Allahumma ya Allah, ini tolong aku ala dzikrik, ingat kepadamu. Ingat kepadamu, ingat ini halal, maka boleh kita lakukan. Ini haram, tidak boleh kita kerjakan. Ingat bermakna tahu aturan, atau ingat bermakna banyak melafadzkan kalimat yang baik, baca Quran, sholawat, zikir-zikir yang lain. Keduanya termasuk ingat. Kemudian selanjutnya ala dzikrika wa syukrik, bersyukur. Walhamdulillah. Kalau kita mau jujur, mau merenung, mau adil, enggak emosi, nikmat yang diberikan kepada kita jauh lebih banyak daripada nikmat yang diambil dari kita. Kita ini umurnya mungkin ada yang 20, 30, 40, 50, 60. Sakitnya mungkin nggak pernah, kalau dihitung nggak setahun genap, enggak. Kita mungkin nggak pernah kelaparan, meskipun lapar puasa seringnya kenyang, seringnya sehat, seringnya normal indera kita.
apa-apa yang kita lakukan berjalan dengan sempurna, dengan nyaman seringnya. Kalau kita pikir-pikir, nikmat itu lebih besar daripada kesengsaraan yang kita terima. Wa husni ibadatik, dan bagus ibadah. Ibadah yang bagus kita tepis niatan-niatan selain Allah. Kita hindari niatan selain Allah. Kita hindari salah dalam beribadah. Banyak belajar. Rasulullah itu keras terhadap orang yang salah ibadah. Ada orang sholat, tumitnya nggak basah, suruh ngulangi sholat, nggak sah sholatnya. Ada orang sholat cepat-cepat di sampingnya, 3 kali suruh ulangi, balik lagi, ulang sampai 3 kali, nggak sah karena sholatnya cepat. Ada yang sholat sendirian, nggak mau bergabung di shop, sendirian di belakang, terus mengatakan sholatnya nggak sah. Jadi mari kita berusaha banyak belajar, banyak menuntut ilmu untuk kebenaran ibadah kita. Kalau kita sudah belajar salah, Allah akan maafkan kita. Karena kemampuan kita cuma belajar, berusaha. Namun kalau kita masa bodoh, tidak peduli dengan ibadah kita, kalau kita salah kita dihukum, jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Kemudian setelah itu, selain ikhlas, benar, usahakan banyak waktunya, banyak porsinya, banyak segala-galanya. Datang ke masjid Jumatan jam 9, lebih baik daripada jam 10, lebih baik daripada jam 11. Kemudian Isya, habis makan maghrib, buka, segera ke masjid. Jangan menanti adzan iqamah, segera, sebanyak-banyaknya. Jadi sebanyak-banyaknya kita beribadah, baik waktunya ataupun porsinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.